Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang menulis karya ilmiah. Nah, ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Silakan tulis di kolom komentar ini ya. Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Bisa diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri karya ilmiah. Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu ada 4. Yang pertama, logis. Logis itu mengacu pada pembahasan yang rasional dan tidak mengandung interpretasi lain. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Yang ketiga, objektif. Objektif itu berdasarkan fakta, konkret, dan benar adanya atau tidak mengada-ngada. Nah, yang keempat, efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas, padat, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Sistematikanya yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu artikel atau jurnal. Karya tulis lengkap. Nah, karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Selanjutnya tentang tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Selanjutnya disertasi. Nah, disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Selanjutnya yaitu artikel ilmiah populer. Ditulis dengan gaya bahasa populer, biasanya menggunakan bahasa jurnalistik atau media untuk dimuat di media massa. Selanjutnya tentang bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, populer. Bentuk karyanya ringkas, bahasanya bersifat santai atau populer, pada umumnya dijumpai di media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua, semi formal. Nah, semi formal ini contohnya ada makalah tugas sekolah atau kuliah, kemudian ada laporan penelitian. Yang ketiga yaitu formal. Formal itu contohnya ada artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, saya akan membahas struktur karya ilmiah. Nah, struktur yang pertama dalam bentuk semi-formal itu ada 7. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam,
kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Struktur karya ilmiah yang kedua yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada bagian utama, dan yang ketiga ada bagian akhir. Nah, setiap bagian itu mempunyai isi masing-masing yang berbeda. Nah, pada bagian awal itu berisi cover atau halaman judul, kemudian ada lembaga pengesahan, kemudian ada kata pengantar, dan yang terakhir ada daftar isi. Nah, sedangkan pada bagian utama itu ada 5 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Pada bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, pada bab 2 itu ada kajian teori. Pada bab 3 ada metode penelitian yang berisi 5. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, tempat dan waktu penelitian, yang ketiga, data dan sumber data atau populasi dan sampel, yang keempat, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir, teknik analisis data. Kemudian pada bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada bab 5 ada penutup yang berisi simpulan dan saran. Nah, yang ketiga, bagian akhir itu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, saya akan membahas pada bab 1 yang berisi pendahuluan, itu ada latar belakang. Latar belakang berisi uraian singkat dan logis tentang permasalahan yang diteliti, disertai latar belakang dan alasan mengapa peneliti memilih masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian. Nah, uraian singkat tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, tentang bab 2, kajian teori. Berisi kumpulan teori-teori dari para ahli tentang masalah yang diteliti. Misalnya, judul penelitian Anda tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Maka, bab 2 berisi yang pertama, teori tentang pembelajaran, kemudian yang kedua, teori tentang pembelajaran daring, dan yang ketiga, teori tentang psikologi siswa. Itu ada di semua judul tersebut. Nah, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Metode penelitian itu ada 5. Yang pertama jenis penelitian. Ada 2 jenis. Yang pertama kualitatif. Jika penelitian Anda berupa deskripsi, itu disebut kualitatif. Sedangkan kuantitatif jika penelitian berupa statistik dan hitungan angka. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian, berisi lokasi penelitian yang dilakukan dan rentang atau durasi waktu pengerjaan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Berisi bagaimana cara Anda dalam mengumpulkan data, apakah melalui wawancara, angket, atau studi pustaka. Selanjutnya tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu bagaimana caranya pengolahan serta penganalisisan data penelitian dilakukan. Nah, selanjutnya pada bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, kemudian jawaban terkait pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan, kemudian data yang diperoleh melalui hasil pengamatan,
wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang. Catatan penting, sesuaikan antara jumlah pertanyaan di rumusan masalah dengan subbab di bab 4 pembahasan. Contohnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kondisi mental anak selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Pada bab 4 pembahasannya itu pun ada dua sama dengan rumusan masalah. Yang pertama, kondisi mental anak selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Itu isinya tentang apa saja. Kemudian yang kedua, peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Itu diisi apa saja. Catatan. Jika rumusan masalahnya misalnya ada 3, berarti pembahasannya pun ada 3. Contoh penulisannya. Di pembahasan itu hilangkan kata bagaimana, kemudian tinggal copy paste. Ingat ya, jika rumusan masalahnya misalnya ada 4, berarti pembahasannya pun ada 4. Sudah paham? Selanjutnya bab 5, penutup. Penutup itu berisi simpulan, kemudian ada saran. Sudah paham semuanya tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah? Kalau sudah paham, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.